Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu 2 orang, tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Saya Febri Yulito, atlet para layang Kota Payakumbuh, siap meraih emas untuk Sumbati PON Papua. Saya Abdurrahman Dayat, atlet para layang Payakumbuh, siap meraih emas untuk sumbar di PON Papua. Saya Suci Kurnia Dewi, cabang Kempo Kota Payakumbuh, siap meraih emas untuk Sumatera Barat di PON Papua. Saya Iklimatul Aini, saya Fadila Rahmi dari cabang Karate Payakumbuh, siap medali emas di PON Papua. Oke, pemirsa Otaki dan sanak dan TV, langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita pada hari ini, 2 orang dari KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Payakumbuh, Bang ya. Siap. Betul sekali ya. Kita perkenalkan dulu ketuanya ya, Bang Yusra ya. Ya. Betul sekali, ini sudah lama ini Bang menjadi ketua. Silakan Bang dibuka dulu maskernya. Kita sudah jaga jarak dan kita sudah cuci tangan tadi Bang ya, pakai air terjun ya, ke galon ya. Aman sekali kita prokes ya. Oke, siap. Bang Yusra Maiza Bang ya. Ya, Ini sudah lama ya di KONI ya. saya baru periode pertama. Periode pertama Dari 2014. 2014. 2017. 2017 4 tahun ya. 4 tahun sampai 2021. Sampai 2021. Sampai 2021 ya. Berarti ini mau ada pergantian ya. Ya, sebetulnya masa jabatan saya sudah habis pada Oke. Juli 2021 ini. Karena keadaan pandemi dan karena situasi tersebutlah, maka kegiatan untuk Musorkot itu terpaksa kita undur karena jadi masa kepengurusan saya diperpanjang sampai 6 bulan ini. Oke, musyawarah olahraga ya, diundur ya. Ya. Diperpanjang Bang ya. Ya. Oke, diundur berarti gaji tetap ya jalan. Oke, kita Bang, satu lagi ya, Bang Iya, Hosti. iya. Bang Hosti apa ini Bang ya? Namanya keren sekali ini ya. Ya, kalau jawaban gaji, pengurus KONI tidak satupun yang digaji. Enggak satu pun Nggak satu pun digaji. digaji. Oke, Bang Hosti ini namanya nama kekinian ya Pak. Tapi lahirnya ini zaman Orde Baru entah Orde Lama. Masih Orde Baru. Masih Orde Baru ya, tapi namanya nama reformasi ya. Bang Hosti apa ini Bang ya? Osti Mardi. Hosti Mardi ya. Oke, sekretaris umum ya Mas. Iya. Oke. Ini sama ya satu ini Bang ya. Periode kepengurusan Sama ya. KONI 2017-2021. Oke, nah kita balik lagi ke Bang Yusra ini. Ya. Yang pastinya masyarakat Kota Payakumbuh belum tahu ya induk organisasi ini ya. Yang belum tahu semuanya maksudnya. Yang tahunya kan cabang olahraga. Ya. Nah ini cabang olahraga bersama atlet dan pemainnya. Kalau yang menaunginya ini kan masyarakat tidak tahu ya. Belum tahu semua ini. Ya, betul. Nah ini gimana ini Bang, sebenarnya KONI ini ngapain sih di Kota Payakumbuh ini? Ini pertanyaannya agak Siap. Jadi KONI ini adalah induk dari seluruh cabang olahraga. Di sana Ya. semua olahraga bernaung ya. Jadi di Payakumbuh ini ada sekitar 37 cabang olahraga yang Oke. di bawah KONI. Jadi tugas pokok KONI itu sebetulnya kan adalah pembinaan Pembinaan ya. terhadap atlet-atlet berprestasi di Kota Payakumbuh ini. Oke, jadi semua cabang olahraga di bawah naungan KONI. KONI, ya betul. Kemudian kalau ada olahraga yang tidak minta izin ke KONI segala macam di luar itu, ini gimana ini Bang prosesnya? Apakah nggak diberikan anggaran ini? Jadi kan kita kan ada aturan, Ada, anggaran ya? dasar anggaran rumah tangga Hmm, yang mengatur semuanya itu. mengatur semua itu. Ya, sampai kepada cabur pun ada aturannya gitu. Cabang olahraga. Iya, betul. Oke, kita kalau saya biasa memanggil Pak Kasek ini ya. Ke Pak Kasek aja lah saya panggil, nggak apa-apa Bang ya. Pak Sek aja. Pak Sek ya, oke Pak Sek. Nah ini kegiatan, nah ini yang perlu masyarakat tahu, kegiatan KONI ini di Kota Payakumbuh ngapain saja Pak Sek? Selain dari olahraga, mungkin juga ada seminar-seminar segala macam. Dari strukturnya
yang setiap hari bersitungkin dengan atlet itu ya Mungkin ya. ya klub Ya. klub itu berhimpun, dia di bawah cabur, cabang olahraga. Di kota itu namanya pengurus kota cabang olahraga, Ya. Pengkot. Ada PSSI, ada PRSSI, ada ISI, ada segala macam. Segala macam ya. Pokoknya olahraga prestasi lah, olahraga yang ada event-eventnya itu ada cabang olahraganya. Oke. Semua cabang olahraga ini itu bergabung menjadi anggota KONI. Bergabung menjadi anggota KONI ya. Jadi fasilitasi administrasi, fasilitasi keuangan yang konektivitasnya ke pemerintah daerah, ke pemerintah segala macamnya itu pihak KONI gitu. Pihak KONI ya. Lewat Lewat bisa langsung ke pemerintahan kota. Setidak-tidaknya ada diketahui oleh kalau membuat proposal setidak-tidaknya ke wali kota itu, ke Dispora itu minta tanda tangan ketua umum KONI dulu. Oh harus seperti itu ya, nggak bisa lintas wilayah Tidak, aja tidak gitu bisa. ya. Mungkin ada kepentingan di sana ya, Iya. biar cepat ke lintas wilayah aja lah, langsung aja. Pasti kembali dia ke KONI untuk minta tanda tangan diketahui oleh ketua KONI. Oke, kalau nggak ada izin dari KONI berarti ini nggak bisa, dianggap ilegal ini. Ya sama seperti ya. Aturan keuangannya seperti itu. Harus- Artinya memang pemerintah daerah pun tidak bisa langsung membantu kepada cabur. Harus pihak KONI, harus minimal diketahui oleh KONI. Harus diketahui Oleh oleh KONI. KONI. Berarti KONI. dalam sistem anggaran juga seperti itu. Ya, betul. Oke, gimana nih? Nah ini kayak abang ini ya, kayak bang ketua ini. Abang yang tentu banyak sekali aktivitas tanda tangan segala macam ya. Ini anggaran ini gimana ini bang untuk KONI? Kalau KONI itu kita akan dianggarkan melalui dana hibah. Dana hibah ya? Ya, dana Oke. hibah. Dan itu dana hibah itu memang sebagian besar itu memang harus untuk dana pembinaan kepada cabur Dana dan pembinaan atlet. ya. Ya. Jadi pemerintah membantu cabang olahraga ini melalui dana hibah via KONI. Via KONI ya. KONI yang mengajukan usulan nanti disetujui oleh pemerintah daerah. Itu yang nanti kita Harus setuju. disetujui pemerintah daerah Ya. dulu. Nggak langsung gitu ke KONI pusat. Ini Oh, kan enggak. sudah ada induk organisasi Anggarannya memang dari pemerintah daerah masing-masing. pemerintah daerah Dari APBD masing-masing. daerah kota kabupaten sendiri. Oke, nah, ke Pak Kasek ini masalah anggaran ini Ya. ya pasti banyak berjibaku ya di sana ya. Apalagi ya ini yang merangkum segala aktivitas anggarannya segini segitu segala macam. Ini gimana Pak Sek? Gampangkah mendapatkan anggaran atau ribet juga nih, lama juga ini? Padahal ini atlet ini maaf ya, atlet mau Bertanding. ini kan sebentar lagi yang Porda apa yang di Papua. PON. PON ya Pekan Olahraga Nasional. Ini atlet mau dikirim, sementara dana belum diturunkan oleh pemerintah kota segala macam. Ini gimana ini prosesnya Pak Sek? Kalau PON itu sudah pasti semua keuangannya itu di provinsi. Kejadian kita adalah event-event yang tingkatnya provinsi Tingkatnya atau provinsi. event-event yang pesertanya itu cabang dari kabupaten kota. Oke. Ya. Kalau untuk event-event itu memang kita pertama merencanakan untuk dana rutin. Oke. Siap itu dana event. Dana event ini kadang-kadang event ini setiap tahun ini kalau normal-normal ada rutin, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tiba-tiba pada tahun itu ada kejuaraan yang mesti diikuti oleh atlet kita. Oke. Dan ada juga kadang-kadang kalau kita berstrategi untuk menaikkan prestasi atlet itu, kadang-kadang kita juga mau berkompetisi untuk menjadi tuan rumah. Susahnya itu kalau kita menjadi tuan rumah, kota kita dikunjungi oleh tamu-tamu kontingen daerah lain, tapi kita memang harus ada ekstra dana untuk kepanitiaan penyelenggaraan kegiatan itu gitu. Sehingga sebetulnya sudah dilaksanakan juga event-event di Kota Payakumbuh, tapi tidak banyak gitu. Tidak banyak ya. Oke, berarti harus Kejuaraan- ada juga dana ekstra ya. Iya, Kas ini ya. ada kejurnas kempo, ada dulu kejurnas tenis. Sehingga kalau mendatangkan banyak kontingen ke Kota Payakumbuh berarti ya pastilah pertama publikasi daerah bagus, ekonomi masyarakat juga akan paling tidak membeli galamai orang lebih kan, paling tidak rendang atau makan biasa Ya, makan di beberapa rumah makan gitu ya. Oke. Paling tidak begitu. Berarti ini memang dana prosesnya memang anggaran harus seperti Ya, itu ya, nggak bisa langsung minta ke Pak
Norman gitu ya, Nggak, Mesin nggak. Norman yang ketua KONI Iya. pusat dia nggak bisa langsung ya. Oke, kirain bisa ya. Iya, iya, Oke, Bang Yusra ini ya sebagai ketua ya. Nah selama dari tahun 2017 Bang? 17 ya. Selama ini ya sudah banyakkah KONI ini mendapatkan penghargaan atau belum ini tentang pembinaan atlet? Kalau penghargaan sebetulnya kalau pribadi memang ada Ada, ya? penghargaan. Kalau untuk organisasinya memang kita tidak berpikir seperti itu sebetulnya penghargaan ini itu. Artinya kita kerja bagaimana menaikkan, mencari dan menggali potensi-potensi atlet yang ada di Kota Payakumbuh. Dan alhamdulillah pada 2018 ya, Poprov sebelum pandemi. 2018 kita naik peringkat dari yang Poprov sebelumnya. Jadi tujuan kita itu sebetulnya memang kerja yang sebenarnya kan seperti itu. Jadi kalau persoalan penghargaan mungkin kita nggak pernah kepikir ya Pak Sek ya, nggak pernah kita pikir masalah penghargaan. Jadi dan sampai puncaknya sekarang kita berhasil meloloskan 5 orang atlet kita dan 2 orang pelatih ke PON Papua. PON Papua ya. Oke, ini berarti kalau ke PON Papua yang dari kita berarti anggarannya dari kita atau dari provinsi? Provinsi juga Provinsi, ya. ya. Nah, yang dari kita ini apa yang kita dapatkan, Bang? Ya, memang pemerintah daerah telah membantu, insyaallah. Oke, udah ya, oke ya. Mungkin tapi ini maaf ya masalah gara-gara pandemi ini ya. Apakah cukup atau gimana ini untuk bantuannya? Ya, kalau mungkin dialihkan dulu lah ya untuk Kalau pandemi. persoalan bantuan, ya namanya bantuan kita tentu sesuai dengan kemampuan daerah. Ya dibantu ya. Ya, tetap pasti dibantu. Dan itu udah dibantu oleh Bapak Wali Kota. Udah ya. Udah. Oke, tidak. Dan mereka pun sudah dilepas secara resmi hari Ya saya sudah juga lihat di media sosial. Ya. hari Senin kemarin. Ya kenapa ini abang berdua nggak ada di situ? Saya ada. Ada ya? Saya ada. Tapi Saya di ada. media sosial lain lebih banyak yang lain gitu. Bukan dari KONI gitu ya. Ya. Karena dia di bawah cabang, Oke. di bawah pelatih, Oke. di bawah daerah, di bawah pemerintah daerah Saya Kota dampingi. Payakumbuh, di bawah Dispora. Gitu. Jadi Nah, saya abang- dampingi Pak Wali, saya dampingi kemarin. untuk Udah proposal. ya. Nah, abang berdua nanti Bang Yusra sama Bang ini nggak ikut nanti ke Papua. Apakah kita ngontrol dari sini saja atau memang mendampingi langsung ke Papua? Ya, kita kan komunikasi tetap jalan. Komunikasi tetap jalan ya. Artinya seluruh perkembangan kegiatan tetap kita dikasih tahu. Nah, ini ke Pak Sek lagi ini ya. Ini saya dengar-dengar juga ini ya. Ternyata di Papua nanti semua atlet ini didampingi oleh pihak kepolisian ya. Ini betul sekali, Bang ya. Betul. Oke. Karena situasi daerah. Situasi daerah ya memang tidak memungkinkan dengan Ya. isu-isu strategis sekarang ya. Nah, kita ke Pak Sek itu masalah anggaran tetap dibebankan kepada KONI atau gimana ini tentang kepolisian? Ya segala sesuatu yang diberangkatkan gitu. Yang diberangkatkan. Ya? Yaitu itu termasuk kepada anggaran kontingen kan. Apakah Anggaran itu kontingen, atletnya, pengurus kontingennya, pelatihnya. Ya kalau hari ini informasinya ada pendamping untuk ya? memberikan keamanan, kenyamanan ke atlet kita Oke. yang akan berkompetisi di tanah Papua gitu. Tapi itu tidak mengurangi jatah atlet ya. Oh tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak Karena mengurangi. iya kalau mengurangi Pemikiran berarti saya nih, Bang, ya. iya. Saya suka seuzon orang. Iya. Ya misalnya saya ke Papua. Bisa jadi sebagai mengurangi semangat atlet Iya, kan. Dia bisa mestinya menambah support pada atlet Iya. untuk meraih emas Papua itu gitu. Iya, saya orangnya suka seuzon, Bang. Misalnya saya yang ke Papua nih, Abang dampingi, waduh didampingi lagi kan saya juga nambah pengeluaran ini. Iya. Kan Iya. itu pemikiran saya yang Iya, kotor ini ya. Oke, kita ke Pak Ketua nih ya, ke Bang Yusra. Ini untuk kedepannya katanya ini harusnya tahun 2020 kemarin kan Porda ya, apa istilahnya? Porprov. Porprov ya, udah diganti-ganti ya dulu Porda ya. Ya. Saya ingat saya dulu Porda Iya, ya, Porda. olahraga daerah ya. Iya. Sekarang Porprov ya, agak susah saya cadel huruf R ini susah ini. Ini harusnya kan 2020 Bang ya. Ya. Kemudian diganti tahun 2022 ya. Ya, dua-dua. Kalau pandemi berakhir ya. Kalau ya. Ya. Jadi sebetulnya begini. Hmm. Sesuai rapat terakhir tahun 2020 20. ya, 2020. Memang tuan rumah pertama itu kan untuk sesudah ini kan Pasaman Barat. Pasaman Barat ya, Pasbar ya. Pasaman Barat. Jadi setelah dilihat-lihat diputuskan oleh KONI Sumbar, Pasaman Barat tidak siap secara
untuk melaksanakan kegiatan. Oke. Jadi dibikinlah kesepakatan beberapa kepala daerah sama gubernur waktu itu. Akhirnya Poprov 2020 itu dijadikan Poprov bersama. Oh, tuan rumah bersama ya. Ini seperti Liga Eropa kemarin ya, Iya. kemarin ya. Jadi dibagi. Banyak tuan rumah. Jadi dibagi. Kita dapat porsi renang sama tenis lapangan. Ya? Pas sesudah itu pandemi. Ya. Pandemi makanya diundur. Akhir 2019 ya. Akhir 2019 diundur. Jadi diundur sampai 2020 juga ya. 2020 2021 sekarang. Tapi kondisi masih belum memungkinkan. Dan ada kemungkinan pada akhirnya nanti mungkin Poprov yang periode sekarang mungkin dihilangkan lagi kayaknya, Pak. Virtual nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan bisa aja virtual ya. Misalnya tenis ya. Jadi kemungkinannya nanti ada di 2022 mungkin 2022 tuan rumahnya kalau nggak salah saya udah diputuskan di rapat anggota dulu Tanah Datar sama Padang Panjang. Tanah Datar sama Padang Panjang ya. 2000 berarti Pasaman Barat tidak jadi ya. Tidak jadi. Mungkin dihilangkan kemungkinan. Mungkin dihilangkan ya. Oke. Karena mungkin lagi diundur kan? Udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun ya. Apalagi namanya nanti tetap Poprov 2020 ya. Poprov kalau dihilangkan berarti Poprov 2022. 2022. Kalau ditunda mungkin masih bisa kan? Namanya tetap ya. Oke. Ini permasalahan nggak di KONI ini sebenarnya kayak Bang Ketua ketika diundur. Ya sebetulnya kan memang masalah ya. Artinya apa? Atlet kita ini kan butuh kompetisi. Jadi artinya satu periode putus jalur kompetisi mereka. Iya, di usia mereka juga nambah jadinya ya. Kan juga ada batas usia untuk menjadi atlet ya. Iya benar. Harusnya tahun 2020 dia bisa, tahun 2002 umurnya udah ya. Kembali jadi petani ya. Oke, Pak Kasek ya, Pak Sek. Ini banyak berjibaku masalah anggaran segala macam ya, Pak Sek. Ini selama ini Pak Sek ya, ini pertanyaan saya agak klasik ya, klise. Maaf saya bukan di dunia olahraga ya. Ini selama ini ya yang Pak Sek geluti dari 4 tahun ini ya. Masalah anggaran ini menjadi pro kontra nggak Pak Sek? Kan yang saya tahu ini Pak Sek dulu sering kejadian sekitar tahun 2002-an ketika atlet udah mendapatkan emas. Ini menjadi pergunjingan ini. Kok hanya segini ya dibayar emasnya? Padahal perjanjiannya segini. Akhirnya atlet kabur ke kota tetangga, ke kabupaten tetangga. Oke Pak Sek, bisa dijelaskan Pak Sek? Ya, untuk berprestasi itu atau menjadi yang terbaik itu kan memang mahal gitu. Kadang-kadang kita maunya jadi juara medali emas tapi biayanya kurang gitu. Biayanya kurang ya. Oke. Sehingga kadang-kadang ya dari ilmu pembinaan pun kadang-kadang nggak masuk gitu. Oke. Mestinya dia berkompetisi secara berjenjang, akhirnya dia berkompetisi ya main lokal aja gitu. Kadang-kadang pemain kita mestinya main ke antar kota, sekarang dia menjadi pemain antar kam gitu. Antar kampung. Antar kampung. Ada juga yang dititipkan pemain-pemain ini Pak Sek harus minta persetujuan KONI. Tolong dong KONI, kan KONI induknya ini. Tolong dong atlet ini dipakai lah walaupun prestasinya memang nggak ada ya. Ternyata atlet ini dari kalangan-kalangan itulah. Tapi jangan dijawab dulu Pak Sek. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV kembali lagi bersama saya dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, 2 orang dari KONI ya, ketua dan sekretaris umumnya. Kita ke Pak Sek. Ini yang pertanyaan di segmen 1 tadi belum sempat dijawab ya. Mudah-mudahan Pak Sek sekarang berkenan menjawabnya ya. Ini pertanyaannya memang agak sensitif sedikit ya, udah menjadi umum tapi rahasia ya. Rahasia tapi umum ini ya. Ada nggak Pak Sek? Hari ini begini, karena memang kepala-kepala daerah kita, pejabat-pejabat daerah kita udah agak muda-muda gitu. Ya, sehingga anaknya kebetulan belum umur untuk berkompetisi pada event Poprov gitu. Kalau dulu zaman Porda dulu anak bupati kalau nggak main pecat pelatih gitu. Pecat pengurus dulu gitu. Kalau sekarang kita coba di kepengurusan kita
yang titipan-titipan itu kalau dia tidak lolos seleksi di masing-masing cabur dan tidak layak diberangkatkan, tidak berangkat. Iya, oke. Saya barusan dengar dari Pak Sek ya, anak bupati kalau itu di negara luar kalau nggak salah Pak Sek. Iya. Di Kongo. Di itu. Kongo. Di Iya. Indonesia nggak ada yang seperti itu. Kita dari dulu memang real ya yang ada ini. Iya. Prestasi Oke. atlet. Iya, tapi ini memusingkan juga kayaknya Pak Sek kalau seandainya kejadian seperti itu lagi ya. Sebetulnya regulasi yang kita bikin, aturan yang kita bikin kepada cabang dan pelatih. Gitu. Kalau umpamanya, karena seorang pelatih itu maunya dia menjadi juara. Gitu. Iya, pasti. Kalau timnya diisi dengan atlet-atlet titipan yang tidak layak bertanding, Iya. yang sebetulnya kelasnya belum kelas Sumbar, masih kelas kota, Iya. dibawa dia. Kalau dibawa, artinya KONI dan Pemkot itu memberi penguatan kepada pelatih dalam rangka menyeleksi atlet gitu. Kalau umpamanya KONI atau Pemkot yang menitipkan ini harus dibawa segala macamnya, atau anak pengurus ini harus dibawa, berarti KONI yang merusak sistem. KONI yang merusak ya. Sistem. Oke, itu ya berarti lagian pelatih ini juga misalnya titipan kan belum mengenali secara luar dalam, Iya. ini susah nanti ya. Dia pasti menyeleksi yang sudah masuk kriteria ini layak tanding di event Sumbar atau belum. Gitu. Oke, ini Kalau menarik. tidak layak, ya waktu dia melatih itu rentangnya paling setahun atau 6 bulan sampai setahun gitu. Oke. Nggak mungkin dia mengorbitkan orang yang tidak layak itu selama 6 bulan menjadi juara di Popro gitu. Dengan memakai biaya uang kota gitu. Dengan memakai uang Uang kota, kota, ya. gitu. Oke. Nah, jadi memang yang dibawa ke provinsi itu yang layak main dan memenangkan di provinsi gitu. Itu mestinya gitu. Itu mestinya seperti itu ya. Oke. Iya. Ini menarik sekali ya. Nah, kepada Pak Ketua nih, Bang Yusra ini kan sebenarnya rumit juga ya kalau ada kejadian-kejadian itu lagi ya seperti itu. Nah, ke Bang Yusra ini sebagai ketua ini kan susah memutuskan ini Bang ya. Nah, ada nggak dari KONI ini intervensinya Bang untuk atlet-atlet, misalnya kata pelatih ini cocok loh, bagus, sementara KONI punya hak atau punya wewenang untuk melarangnya, ada nggak Bang seperti itu Bang? Sebetulnya betul. Sebenarnya begini ya, kita dari awal itu telah membuat sistem artinya persoalan atlet adalah persoalan cabur, persoalan atlet adalah persoalan pelatih. Jadi kita percaya di situ. Percaya di situ. Kita taruh kepercayaan kita di situ. Artinya memang yang lebih tahu itu tentu mereka. Iya. Makanya ini tidak lebih dari sebetulnya kita bagaimana menanamkan profesionalisme dalam pekerjaan. Kan itu aja. Berarti aturan terstruktur nggak ada ya? Atlet seperti ini nggak bisa dibawa segala macam, ada misalnya dari KONI. Ya itu kan sebetulnya kan udah ada standarnya itu sama pelatih itu sebetulnya. Seperti kata Pak Sek tadi, itu sama pelatih sebetulnya. Artinya atletnya mau layak atau tidak itu kan yang memutuskan pelatih. Kita sebetulnya paling nanti peran kita dalam memutuskannya itu nanti penting. Kalau sebetulnya ada sebuah ketimpangan nanti. Artinya seperti ini. Kita butuh 3. Ternyata ada 4. Oke. Satu ini taruhlah kalau memang dia layak. Tapi karena kebingungan seperti ini, disinilah peranan kita. Wah, nah itu yang saya maksud. Ini peranan kita. Artinya kita seperti kemarin itu kasus renang ya, Pak Os ya. Waktu menjelang Poprov itu. Ada 2 orang pelatih dari dua klub yang berbeda. Mereka mengatakan anak-anaknya ini layak, ini ya, layak. Pasti semua pelatih pasti seperti itu ya. Kan itu yang terjadi gitu. Makanya ya kita nggak perlu pusing-pusing, ya kita panggil atletnya, ayo kalian tanding di sini. Gampang ya. Gampang sekali ini ya. Menang-menang itu yang berangkat, itu aja. Jadi artinya begini. Kita ini sebetulnya nggak lebih dari menempatkan diri kita sebagai seorang pengurus, bagaimana mengayomi seluruh pihak olahraga ini supaya mereka nyaman dalam melaksanakan kegiatan. Kan itu aja. Makanya kita selalu pendekatan kita itu ya memang pendekatan hati gitu, bukan persoalan aturan tetap, aturan kita tegas di sana. Makanya perjalanan organisasi sekarang ini alhamdulillah berjalan baik. Gitu. Oke, berarti ini KONI ini sama aja seperti orang tua ya, itulah bahasa sederhananya ya. Karena banyak anak ya beda-beda olahraga ya, beda-beda keinginan ya. Oke, kita ke Pak Sek lagi. Ini selama ini Pak Sek, masalah anggaran saya tertarik ini anggaran ya.
Ini sering nggak diintervensi oleh klub-klub atau olahraga atau atlet atau pelatih untuk meminta anggaran segala macam, Pak Sek? Meminta keadilan lah misalnya. Kok yang atlet ini dibayar segini? Kok klub ini dibayar segini? Kok cabang ini dibayar segini? Kami yang ini biasa saja. Ada nggak, Pak Sek, kejadian-kejadian seperti itu? Ya, persoalan keuangan di cabang-cabang itu sebetulnya sangat banyak sekali. Gitu. Termasuk memang keadilan gitu. Keadilan ya. Tapi begini, kita sebetulnya kan olahraga prestasi sampai level-level akhirnya nanti jalur dari pemerintah ini mereka menjadi olahragawan profesional gitu. Olahragawan profesional ya. Jadi memang menata keuangan sehingga dia bisa berkarir sampai puncaknya dengan memberikan sebuah nilai-nilai ke dalam dirinya bahwa uang itu bukan segalanya dalam mencapai prestasi, ya. Sehingga dualisme itulah kadang-kadang yang kita padukan, sehingga kadang-kadang di mata atlet itu uang tidak segalanya, tapi segala atlet bisa ya, bisa gitu. Kadang-kadang orang tua ini lebih banyak mengeluarkan uang dibandingkan pemerintah daerah ini untuk atlet yang betul-betul bisa jadi. Karena pada akhirnya kalau mereka sampai profesional, banyak ya cerita dulu gitu, banyak pemain-pemain bola itu yang kalau ada orang kamu gadai sawah kayaknya batanyuan dulu gitu. Artinya ya uangnya memang banyak gitu. Kontrak dia main di klub-klub tertentu itu memang menjanjikan gitu. Belum lagi apalagi zaman sekarang ya, dari sponsor segala macam ya. Nah, karena memang akhirnya olahraga yang profesional itu memang menjadi industri olahraga gitu. Iya, industri ya. Industri gitu. Kita memang menyiapkan olahraga amatir ini menjadi nanti menjadi olahragawan profesional. Ya kalau sudah menjadi olahragawan profesional ya bicara uang, bicara jam, bicara segala macam kan. Tapi ketika dia di Poprov aja baru level 3 belum medali perunggu segala macamnya. Tahu-tahu minta uang saku sekian, nah itu kan belum layak gitu. Tapi kalau umpama aja udah juara olimpiade, banyak yang ngasih wajar lah ya. Hadiah mobil segala macamnya, kan wajar gitu. Karena memang udah profesional gitu. Nggak diminta juga banyak orang yang menawarkan. Mau mengasih. Ya. Bahkan ini juga dikasih ya selamat ya, dikasih foto ya kecilnya yang selamat ukurannya besar sekali ya. Kayak atlet olimpiade. Apresiasi itu memang ya untuk yang baik. Mungkin lah ya gitu. Tapi sampai dia menjadi terbaik itu kan prosesnya itu yang memang kadang-kadang susah. Bauraya Yamato. Ya, Bauraya Yamato ya. Ini menarik ini ya, ketika mengasih ucapan selamat ya dari Ketua KONI Kota Payakumbuh nggak ada kemarin ya spanduk besar untuk atlet olimpiade yang mendapat medali emas. belum. Kita apa ya? Sebetulnya menyambung kata Pak Ustimadi tadi sebetulnya begini. Kita kan sebetulnya berusaha menciptakan atlet itu bukan sekedar profesional gitu. Artinya mereka di samping profesional itu memang sikap sportivitas, termasuk kita di daerah kita ini ya memang adab atau etika itu selalu kita tanamkan itu. Jadi apapun hasilnya nanti, selagi kita telah memberikan yang mengarahkan kepada yang lebih baik, bukan sekadar aja dia jago di lapangan, tapi dia di masyarakat pun santun. Itu yang kita targetkan. Jadi saya lebih menangkapnya ini benar-benar di belakang layar ya, bukan di depan ya. Ya saya kemarin berharap sih dua atlet bulu tangkis yang mendapatkan medali emas ya, adalah ucapan dari Ketua KONI Kota Payakumbuh ya, spanduk baliho sebesar gaban lah ya, kasih foto ketua ya, selamat ya, yang di media sosial kan rame kayak itu kan. Ya foto atletnya kecil ya, yang ngasih selamat, aduh ya nggak dimanfaatkan, kecewa saya sama Bang Ketua. 2024 udah dekat loh, bisa aja dibikin banyak-banyak ya, tahu-tahunya 2 tahun kemudian jadi Ketua KONI pusat ya. Enggak, kita tanamkan di pengurus ini sebetulnya kita bekerja aja gitu. Bekerja aja ya. Bekerja dan sesuai dengan tupoksi kita gitu. Dan kita tidak punya target-target lain sesudah itu nggak ada. Bukan aja mumpung lah ya. Enggak. Nah, kita lanjut ke Bang Ketua nih, Bang Yusra ini ya. Ini kan diundur. Kalau misalnya ini sebelum 2022 ini dibikin juga
ajang yang sama di Kota Payakumbuh tingkat kecamatan ini ya memang dibolehkan atau gimana nih? Sebetulnya kan jalur kompetisi itu kan mulai mulai dari Porkot namanya, Pekan Olahraga Kota. Nah itu yang saya belum dengar lagi sampai sekarang. Jadi baru Poprov, satu Prapon, Prapon ya. baru Pon kan gitu. Jadi jalur-jalurnya jelas gitu. Ya balik lagi persoalannya kan kita klise juga sebetulnya. Gitu. Ya Persoalannya pandemi ini ya semuanya. Pandemi satu, yang kedua memang anggaran juga memang nggak mencukupi untuk itu. Anggaran nggak mencukupi ya, gara-gara pandemi juga ini. Bisa jadi. Pandemi ini selalu menjadi kambing hitam. Ya. Pokoknya pandemi aja ya apapun ya. Tapi sebetulnya begini, ajang itu kan sebetulnya kalau di Forkot tidak ada, sebetulnya kan di cabang-cabang olahraga itu kan yang di jalur tertingginya Pengprovnya itu sebetulnya kan sering juga melaksanakan kejuaraan-kejuaraan lain, kejuaraan daerah namanya. Ya artinya ya itulah untuk mengasah atlet-atlet kita untuk berkompetisi itu dia. Oke. Jadi sebelum tahun 2002 ini apa yang harus dilakukan oleh KONI, Bang? Oh ya, untuk pembinaan atlet segala macamnya. Ya sebetulnya kalau persiapan sebetulnya saya lihat cabur kita sebetulnya siap. Siap. Saya yakin siap mereka. Karena mereka ada atau tak ada pun anggaran, mereka tetap berkegiatan. Tetap berkegiatan. Artinya tetap latihan. Oke. Nah, makanya saya bilang sebetulnya Payakumbuh ini cukup luar biasa sebetulnya. Kita punya potensi-potensi atlet yang cukup luar biasa sebetulnya. Dan cabang-cabang olahraga pun serius kok saya lihat. Serius membina. Serius apa saja, walaupun Liga Tarkam juga ya, sangat serius ya. Walaupun hadiahnya kecil juga ya. Tanpa biaya pun mereka sering juga. Iya. Seperti kata Pak Sek tadi, bahkan orang tua atlet sendiri mau membiayai. Iya. Artinya memang kita punya potensi itu sebetulnya. Duluan orang tua membiayai daripada pemerintah ya. Ada ya kejadian seperti itu ya. Mungkin sebetulnya. Pemerintah belum ini anggarannya ya, belum di apa-apaan lah ya. Oke, betul. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke Pak Sek ya. Ini masalah klise tadi ya, pandemi ya. Ini diundur gara-gara pandemi ya, tapi di negara lain ini ya, bukan di kita ya. Memang olahraganya diundur, tapi pilkada pemilunya lanjut ini ya, tetap dalam suasana pandemi. Ini kenapa ya di olahraga tidak bisa ya? Tapi kita jangan dijawab dulu ya, kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki Dunsana dan TV kembali lagi bersama saya dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama dari KONI Kota Payakumbuh ya, Abang Isra dan Bang Osti, Pak Sek. Nah, oke, kita ke Pak Sek lagi. Seharusnya ini memang tidak dihentikan ya. Event olahraga, kegiatan berolahraga itu sebetulnya dikemas sedemikian muka sehingga prosedur kesehatan tak jalan. Karena memang banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang atur jarak segala macamnya. Setelah itu ada umpamanya yang barangkali tetap bisa jalan, tapi ya antar jarak dengan kemungkinan untuk menular segala macamnya, apapun penyakit mungkin bisa di-setting gitu. Ini atur jarak untuk menanggulangi ini agak pusing saya ini sebenarnya. Ini saya sering melihat ini di berita-berita ya, ketika atur jarak check-in naik pesawat ya, pas di dalam pesawat numpuk juga ya. Dan saya lebih sederhananya saja lah, kayak di rumah sakit atau di bank ya. Ini kursinya di garis-garis ya, nggak boleh ya. Ini kan orang yang duduk gantian ya. Kalau yang bawa penyakit duduk di sana, yang duduk belakangan ya tetap aja kena kan. Ini yang bikin pusing saya. Kalau atlet sepatu roda kapan dia bertemu kan? Kalau tabrakan mungkin ketemu, tapi kapan dia tabrakan, dia satu jalur gitu. Atlet pacu kuda gitu. Pacu kuda ya. Oke. Wajah kudanya, kepala kudanya 1 meter dari di tempat duduk gitu. Ya. Ke belakang 1 meter gitu. Kapan dia mau akan kontak? Iya, bulu tangkis juga bulu ya, tangkis. Apalagi yang main tunggal ya. Iya. Segitu jauh jaraknya ya, ini tenis memang meja, tenis apalagi kan. Oke, ini memang antara jaga jarak ini memusingkan saya nih aturannya Bang. Tapi memang itulah kepentingan untuk kesehatan kita semua prosedur ya. Kesehatan. Prosedur kesehatan ya, kita harus paham ya, harus patuh ya, harus patuh itu. Oke, kita ke Bang Ketua, Bang Yusra ya. Saya sering-sering lupa Bang nama orang saya, memang makanya istri saya juga lupa saya nama sekarang. Makanya saya panggil sayang aja. Oke, kita ke Bang Ketua aja ya. Ini harapannya apa Bang untuk KONI, untuk olahraga di tingkat kota aja lah dulu ya, harapan ke depannya, atau ada Bang pesan-pesan segala macam. Silakan Bang. Oh ya,
Ya mumpung karena saya udah di akhir jabatan sebetulnya. Nah ini di akhir jabatan ya, sebelum pesan-pesan ini kita bicara tentang akhir jabatan dulu ya Bang. Nggak apa-apa Bang, saya potong ya. Jangan sampaikan dulu pesannya dulu ya. Ini kenapa ini? Memang nggak dibutuhkan lagi ini. Kenapa harus diganti Pak Sek sama ketua ini? Enggak, sebetulnya kan aturannya kan jelas. Satu periode pengurusan itu kan 1 kali 4 tahun. 1 kali 4 tahun 1 ya? kali 4 tahun. Jadi memang sebetulnya saya udah dapat bonus nih. Kalah sama pilkada ya 5 tahun ya pemilu ya. Jadi olahraga yang banyak naungannya cuma 4 tahun ya. Kalau pilkada kan pejabatnya digaji kan. Iya. Ini 4 tahun dikurangi berarti karena nggak. Oke lanjut. Jadi sebetulnya kan kami pun sebetulnya kan udah hampir habis nih. Iya. Dan udah habis malah. Udah habis Juli 2021 sebetulnya masa kepengurusan kami habis. Dan kami dapat bonus ini 6 bulan. Diperpanjang. Bonus kerja ya? Bonus kerja. Oke, paham Jadi ya. untuk mempersiapkan musyawarah olahraga kota ini. Musyawarah olahraga Ya, kota. yang insya Allah akan kita laksanakan nanti Siap pon. selesai PON pada selesai dari akhir, Papua ya. akhir Oktober lah paling lama, insya Allah. Dan seluruh persiapan telah kita siapkan, kita sudah bentuk panitia, tinggal kita SK-kan lagi, dan mudah-mudahan minggu depan sudah mulai bekerja, dan ya mudah-mudahan selesai akhir Oktober nanti. Dan saya berharap itu semuanya berjalan dengan lancar seperti yang kita rencanakan. Mudah-mudahan pun masyarakat olahraga Payakumbuh bisa lebih mencari figur-figur ketua KONI yang prodi yang akan datang. Misalnya Bang itu. Bang mau melanjutkan lagi atau kita pada prinsipnya tidak pernah dari awal kita tidak pernah berpikir untuk menjadi pengurus ini sampai kapan gitu. Ya, Artinya kita selesaikan kerja kita 1 periode ini dulu, kan itu waktunya. Dan tidak pernah berpikir untuk maju sampai 2 periode atau 3 periode, nggak pernah. Jadi ya saya pun secara pribadi pun berpikir dengan selesainya 1 periode ini sebetulnya sudah cukup luar biasa ini gitu. Artinya sudah cukup ya. Saya udah dapat banyak pengalaman di sini, sudah banyak dapat ilmu Abang di sini. mengubur diri nih kayaknya, padahal pandemi kemarin apa-apa aja sulit ya. Oke, profesional sekali pejabat ya. Enggak. Itu memang dari awal. Itu Dari memang awal, sudah ya? komitmen saya. Jadi pribadi. ini untuk kedepannya Abang nggak lanjut lagi nih, nggak mencalonkan diri. Mungkin nggak lagi. Nggak lagi ya? Nggak lagi insya Allah. Oke, tapi apapun itu Abang sudah banyak berbuat ya. Walaupun Enggak, dalam saya nggak berbicara saya telah banyak berbuat atau tidak. Justru saya malah berpikir sebaliknya gitu. Artinya dengan KONI ini saya lebih banyak dapat pengalaman nih. Iya, apa ya? Pengalaman organisasi, bagaimana mengurus masyarakat, mengurus masyarakat olahraga, melihat event-event yang bagus. Oke. Dan itu cukup luar biasa saya dapat pengalaman ini gitu. Ya. Dan teman-teman pun saya dapat teman-teman yang mengurus ini cukup luar biasa semua orangnya, orang-orang hebat semuanya. Dan saya sangat terbantu oleh mereka semua. Banyak yang dibawa pulang ya jadinya ya. Ilmu-ilmu itu ya. Oke, teman Luar biasa itu. Ya, Makanya pengalaman buruk juga sebenarnya ada ya, tapi jangan usah lah ya kita ungkapkan. Kalau ya. pengalaman kalau namanya pengalaman ada yang baik ada yang buruk, itu pasti. Itu kan udah alamnya. Ya, kita ambil baiknya aja lah ya. Tuh, kita sebagai manusia tentu harus berpikiran positif kan. Oke, harus itu ya. Saya aja yang sering suzun. Oke, kita ke Pak Sek. Ini masih lanjut nih Pak Sek, gimana? Atau udah pensiun aja dari dunia olahraga dan KONI? KONI sebetulnya hari ini mengundang orang-orang terbaik Payakumbuh yang mau mengurus olahraga prestasi gitu. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi kelebihannya ya kita punya AC atlet yang begitu bagus. Kita banyak tempat-tempat ya venue-venue olahraga yang bisa dikembangkan. Ya, tempat-tempat. Kita ada yang menarik dari beberapa kawan-kawan di daerah lain. Kalau di Payakumbuh event, pertandingan segala macamnya semua murah. Ya. Nasi 8.000, nasi 7.000 ada gitu. Nasi kalau di luar juga memikirkan untuk atlet itu ya nasi 15.000, 20.000. Tapi di Payakumbuh ada yang 8.000, 10.000. Artinya ketika ada figur-figur yang lain yang mau beramal ibadah di kepengurusan KONI Kota Payakumbuh ini, ikuti prosedur, silakan datang di musyawarah kota. Mungkin via cabang, via ya jalurnya memang jalur cabang gitu. Karena memang ya tidak mungkin lah
pengurus KONI tapi dia tidak berasal dari cabang olahraga gitu. Iya, Ketika dia ditanya olahraganya apa Pak? Saya olahraganya push up tidak ada pengurus cabang olahraganya gitu. Tapi ketika saya sepeda gitu. Mungkin ada dia diisi sepeda, gitu. Ya. Atau saya hobi nonton pacu kuda, berarti dia dari Pordasi ini gitu kan. Oke, ini saya tertarik ya, kalau nggak di bidang itu nggak usah lah ya. Saya dulu kejadian ini Bang. Saya dulu pengen jadi ketua takraw di kampung. Saya nggak ngerti olahraga sebenarnya, tapi saya candu Bang. Hobi menjadi ketua aja saya suka ya. Pokoknya tampil jadi ketua ya. Mungkin di level profesional juga ada ya seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Pokoknya candu aja, padahal dia nggak ngerti ya. Ya sebetulnya kan ya memang betul. Ya idealnya kan kita kan harus bicara ideal gitu. Artinya mengurus olahraga, kalau kita nggak punya ilmu olahraga janganlah. Itu kasihan kita. Setidaknya teori juga kita ngerti ya, belajar di akademi segala macam. Jangankan untuk menghabiskan satu prode itu kan, setengah prode itu sudah kayak ikan di darat gitu. Gimana kapan ketemu air, kapan bisa meloncat ke air gitu. Kadang orang juga kita tuman atau tabiat masyarakat kita ini ya, ketika kita melangkah untuk mengadakan event olahraga ya, diamnya pas sudah jadi ya langsung bonceng ya, langsung duduk. Jadi makanya kita selalu berbicara seperti ini. Kita memang nanti rencananya musyawarah kota ini kita akan buka lebar gitu. Secara umum ya. Ya, tapi tetap artinya syarat-syarat dia memang maju itu memang harus lewat cabur. Lewat cabur ya. Nah, harus lewat cabang gitu kan. Artinya jangan maju karena 2024 ya. Ya, artinya satu, yang kedua janganlah kita maju tanpa itu gitu. Makanya saya pun dulu maju, saya punya olahraga itu pencak silat. Aduh. Jadi artinya memang harus ada lah gitu. Harus ada ya. Baik, kita tidak akan mengekang harus punya dukungan sekian cabang olahraga, tidak. Tapi kita akan buka, tapi tetap harus maju dengan bendera diusung oleh cabang. Oleh cabang ya. Oke, ini terakhir kepada Pak Sek, ini ada yang mau disampaikan Pak Sek? Mungkin ada honor-honor Pak Sek yang belum turun, yang belum ini mungkin ya. Silakan Pak Sek kalau ada yang mau disampaikan ke insan olahraga atau ke KONI-nya. Ya, pertama memang itu pemerintah juga boleh Pak Sek. Kita mendoakan 5 atlet Kota Payakumbuh yang akan bertanding di tanah Papua untuk pulang membawa emas Papua. Amin. Yang kedua tentu memang karena event kita dalam waktu dekat ini adalah musyawarah kota. Kita jadikanlah musyawarah kota itu untuk mencari figur-figur pengelola dan pengurus olahraga untuk Kota Payakumbuh ini yang betul-betul kompeten dan bisa kondak Kasamo lebih baiklah dari sekarang. Profesional lah ya. Sehingga dengan begitu pemerintah daerah juga jangan sebelah mata melihat olahraga prestasi ini gitu. Ketika kota ini mau dipromosikan, mau diinformasikan dengan event-event olahraga, ya uangnya jangan semakin sedikit gitu. Karena ya untuk olahraga sebetulnya untuk anak-anak kota ini, untuk putra-putra kota ini, untuk warga-warga kota ini gitu. Karena kalau dilihat dari indeks kenyamanan segala macamnya di kota ini gitu. Kalau umpamanya dia sering berolahraga dan olahraganya itu jelas untuk olahraga prestasi, bukan untuk sekedar bugar seperti yang digembor-gemborkan selama ini, ya kita harus fokus gitu. Tapi kalau umpamanya sekedar untuk mengeluarkan keringat, itu sekedar gampang aja. Ya. Jalan aja keliling Kubu Gadang itu, ya bisa keluar keringat gitu. Tapi dia sekarang usia 18, usia 30, nanti dia juga jalan di sana gitu. Mestinya dia larinya nanti di Senayan gitu. Nantinya di Hong Kong, di Rusia gitu. Paham. Dia event-event itu gitu. Artinya ya untuk prestasi anak bangsa ini berbicara. Karena olahraga ini unik gitu. Iya, Merah putih itu bisa dikibarkan di negara lain itu pertama ketika presidennya datang ke sana, yang kedua ketika atletnya menjuarai event olahraga di sana gitu. Iya. Dan Indonesia ini sebetulnya dibangun oleh olahraga. Iya. Istora itu kalau ndak akan ada event olahraga di sana mungkin belum ada gitu. Iya. TVRI itu dibuat ketika mau akan ada SEA Games. Gitu. Iya. Bus kota, bus segala macamnya itu banyak yang diadakan untuk event-event olahraga. Oke, KONI juga kan tahun 1946 ya, dimulai ya dari ISI dulu ya, nama kecilnya ya.
Itu ya semuanya kena olahraga ya. Ya saya tertarik dengan Senayan yang dibangun di SB Bukan itu yang itu. walaupun di kontroversi ya. Enggak, sebelumnya ya zaman Soekarno itu ya itu Gelora Bung Karno itu kan. Gelora Bung Karno. iya, memang tekad sehingga tamu-tamu luar negara itu datang ke Indonesia bahwa Indonesia ini ada stadionnya. Akhirnya Indonesia juga bisa gitu. dibikin event sekelas internasional kan Iya, padahal waktu itu separuh lebih warga Indonesia ini mungkin hanya makan satu kali. Iya, Tapi Indonesia sudah bicara bahwa orang luar bisa lihat ini Indonesia gitu. Oke, walaupun itu mungkin kalau sekarang dibikin seperti itu pencitraan gitu. Pencitraan gitu. Tapi itu mengangkat ya jadinya ya semua dunia tahu ya. Bahwa semangat gelora olahraga itu memang diperlukan gitu. Akhirnya memang gini, kalau umpamanya nilai-nilai sportivitas itu gitu ditanamkan dan itu menyerap pada diri kita masing-masing, ya bicara 2024 gitu, artinya siapa yang kalah di 2024 seperti orang olahraga gitu. Ketika dia kalah dia salaman, dia persiapkan diri lagi untuk Lebih sportif Ya. gitu. Karena olahraga itu kan sport sebetulnya. Ya. Tapi kan kadang-kadang nilai-nilai olahraga, nilai-nilai sportif itu kadang-kadang memang yang itu tidak diresapi gitu. Ya, Sehingga menanamkan nilai-nilai itulah kadang-kadang. Tapi kalau di olahraga lebih keren, nggak ada yang sampai ke MK. Enggak ada. Nggak ada ya. Tertarik saya dari kata-kata Pak Sek tadi ya. Sportivitas. Emosional sekali beliau mengatakan bahwa olahraga ini yang mengharumkan ya, bendera merah putih terkibar karena olahraga ini. Saya merasakan gimana beliau yang merasakan sekarang ya. Aduh. Gelora nasionalisme. Oke, ini venu-venu terakhir ini sedikit aja dari Pak Ketua ini ya, semua sudah kita ungkap di sini ya. Terakhir ini bagaimana ini? Saya tertarik dari kata Pak Sek venu ya, tempat-tempat olahraga ini gimana nih di Kota Payakumbuh Pak Sek? Standarnya ini keren nggak? Udah bisa menjadi PON nggak nanti di tahun 2035 mungkin? Ya sebetulnya kalau kita berbicara venue, memang kita cukup bisa lah itu, artinya Bisa, masih udah ada yang standar gitu. Udah ya. Tapi memang masih harus ada yang dicukupkan atau yang direvisi lah. Direvisi ya, ditambah-tambahkan. Tapi ya tambah-tambahkan. Oke. Dan pemerintah daerah sebetulnya saya lihat untuk membangun venue-venue ini cukup antusias. Nampak saya. Sekarang lapangan sepak bola yang standar nasional sedang dibangun. Gitu. Nah, cuman kita berharap hendaknya pembangunan venue-venue yang bagus-bagus ini kalau bisa itu kan memang diseimbangkan dengan pembinaan. Itu dia. Kita berharap ke depannya seperti itu. Jadi dengan pembinaan yang bagus, dengan venue yang dilengkapi yang bagus, kita yakin Payakumbuh ini gudang atlet. Gudang atlet. Artinya kita udah buktikan 2018 itu dengan anggaran cuma enggak seberapa. Artinya nggak sebanding gitu, artinya memang ada, tapi nggak sebanding, tapi mereka bisa membuat untuk mengharumkan nama Payakumbuh. Oke. Artinya makanya saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak menyangka ketika awal saya masuk ke KONI, saya nggak tahu, saya nggak punya data atlet kita berapa, domisilinya di mana, apanya gimana, kita nggak pernah ada. Ya. Dan alhamdulillah kita telah mempunyai database atlet itu lebih kurang 500 orang. Atlet dari seluruh cabang olahraga. Dari seluruh cabang olahraga. Artinya apa? Kita punya potensi. Dan kalau ini bisa tergarap lebih intens, lebih bagus, saya akan jadi ini semua anak-anak. Makanya di Popro kemarin contohnya, di Popro kemarin kita banyak di daerah lain atlet-atlet Payakumbuh yang memperkuat daerah lain itu memang potensi medali semuanya. Oke. Jadi saya tambahkan lagi Silakan, sedikit lagi ya. Masalah apa tadi? Kita juga minta doa dan restunya dari seluruh masyarakat Kota Payakumbuh untuk atlet-atlet kita yang berlaga di PON nanti. Ya, mudah-mudahan membawa emas. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau membawa emas nih Bang, saya kasih ucapan selamat. Siap. Tapi kalau kagak bodo amat ya. Kan itu yang terjadi sekarang. Ya, oke, makasih Bang. Siap, Sudah hadir di sini. Makasih Bang Ketua, Pak Sek. Maaf ini ya kalau ada salah-salah kata. Oh ya. Mudah-mudahan seperti kita doa tadi ya, olahraga semakin terdepan ya, dan atlet yang ke Papua ini membawa pulang emas ya, jangan setidaknya medali ya. Medali pokoknya membawa medali ya, agar kita di Kota Payakumbuh ini ya banyak yang memberi ucapan selamat ya. Bukan sekedar mengucapkan selamat, artinya memang kita mengharap dengan 5 orang atlet ini
Untuk PON ke depan jadi 10 hendaknya datang. Oke. Motivasi nanti bagi atlet. Dia menarik adik-adiknya kan untuk menjadi regenerasi sebelumnya ya, setelahnya. Tapi saya tertarik sedikit lagi nih Fajar ya, boleh ya. Ini tentang venue yang bagus-bagus ya, ternyata atlet kita belum dibina. Ini sama kayak bikin rumah. Bukan belum dibina. Iya, artinya kita udah bina tapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Ini sama kita kayak punya mobil ya, tapi kita nggak bisa pakai ya. Kita mau duduk di mana? Ini bingung sebenarnya ya. Jadi memang harus ditambah lagi ya anggaran segala macam untuk pembinaan. Ya. Memang harus artinya kita berpikirnya secara proporsional dan profesional. Artinya memang kita berharap pemerintah daerah seperti itu ke depannya. Oke, terima kasih Bang, terima kasih Pak Sek sudah hadir di sini ya. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau masih bersedia ya. Siap, lagi ya kita undang. Kalau masih diundang insya Allah kita. Insya Allah ya, ini udah tamu lebih dari 100 ini ya. Oke, ini dari insan olahraga jarang-jarang loh yang duduk di sini. Terima kasih. Oke, cukup sekian pemirsa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih ya sudah ditonton. Dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber, memang dari 1432 kesimpulan ada satu kesimpulan yang dapat saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau yang berdua ini ya. Memang olahraga ini yang harus kita maksimalkan ini ya. Jangan segala macam anggaran segala macam ini bolehlah dari pribadi saya ya. Kita kedepankan dulu olahraga. Seperti mengutip dari kata Pak Sek, bendera merah putih terkibar gara-gara olahraga ya, bukan dari prestasi yang pakai baju oranye itu yang tulisannya KPK ya. Tapi dari olahraga ya, sekali lagi. Cukup sekian, mohon maaf ya sekali lagi karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan juga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan pengurus KONI agar kita tahu ke depan langkah mereka seperti apa, olahraga seperti apa dan apa yang telah perbuat di masa-masa pandemi ini untuk kemajuan olahraga nasional dan lokal Kota Payakumbuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.